Swallowed Star Chapter 6 Bahasa Indonesia. Bab 6. Ujian. 1 bulan sebelum ujian, Luo Feng mencurahkan hampir seluruh konsentrasinya untuk meninjau. Saat dia mengikuti ujian praktik, kepercayaan dirinya mulai meningkat. Saya dengan mudah memiliki kesempatan 90% untuk masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan. Ini adalah apa yang dipikirkan Luo Feng. Tanggal 7 Juni menandai dimulainya ujian. Ujian China berlangsung dari 7 sampai 9 Juni, yang merupakan durasi waktu yang sama seperti sebelum periode Grand Nirvana. Sekolah menengah pertama di wilayah Xi'an. Menurut aturan, semua ujian akan dilakukan di sekolah menengah ini. Semoga berhasil. Putriku, jangan khawatir ayah. Sayang, jangan terlalu memaksakan dirimu. Di luar gerbang sekolah menengah ada kerumunan besar dan padat yang terdiri dari peserta ujian sekolah menengah dan orang tua mereka. Juga berdiri di luar gerbang adalah barisan polisi yang memegang senjata sungguhan dan bermuatan. Feng, tenanglah saat kamu mengikuti ujian. Bahkan jika Anda tidak masuk ke Akademi Militer Top, runner-up sama baiknya. Santai saja. Luo Hongguo menatap putranya dan tertawa. Oke. Luo Feng tersenyum dan menganggukkan kepalanya. DRIP, mengikuti mobil yang keras. Mobil itu benar-benar hitam dan memiliki aura bangsawan. Itu adalah Sprinting S600, terbaru dan memiliki banyak kendaraan polisi yang menjaganya. Saat mendekati gerbang, orang-orang di sekitarnya memberi jalan. Pandangan mereka semua terfokus pada satu mobil itu. Sprinting S600, terbaru hanya butuh waktu 6 detik belaka untuk melaju hingga 100 km/jam. Kecepatan maksimumnya bisa mencapai 500 km/jam. Tentu saja, ini saja tidak banyak. Sprinting S600 adalah merek yang dibawa dari periode Grand Nirvana. Dengan kata lain, sejarahnya itulah yang membuatnya begitu menarik. Hanya 3 orang yang keluar dari mobil. Dan mereka dengan senang hati berbicara satu sama lain saat mereka berjalan menuju gerbang. Botak di kiri adalah kepala polisi di wilayah Xi'an kami. Orang di sebelah kanan adalah kepala Dewan Pendidikan Liu. Yang di tengah pasti, petarung, yang bertanggung jawab untuk memastikan area pengujian aman. Di antara orang-orang yang menonton, tidak ada keraguan bahwa sebagian besar tatapan tertuju pada pria di tengah. Tatapan mereka penuh dengan rasa hormat, kegembiraan, dan keingintahuan. Sampai sekarang, pertarungan antara Man dan Beast masih berlangsung. Rata-rata orang dilarang meninggalkan perbatasan kota. Namun, pejuang adalah eksistensi yang mampu bertarung satu lawan satu melawan binatang buas. Seluruh masyarakat manusia berterima kasih kepada mereka. Berterima kasih atas kerja keras dan kontribusinya terhadap kemanusiaan. Orang biasa secara alami memuji mereka. Para pejuang adalah kelompok manusia super. Jadi itu seorang petarung. Luo Hongguo juga melihat ke arah pria itu. Setiap kali ada ujian, tanggung jawab keamanan lapangan hampir selalu berada di tangan para petarung. Petik 2. Petarung. Luo Feng melihat ke atas. Petarung itu memiliki aura yang membuat jantungmu berdegup kencang. Matanya seperti ular berbisa di hutan yang dingin. Dia bahkan tidak tersenyum sama sekali saat dia berjalan. Terhadap kepala polisi dan kepala Liu, dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Jelas, dia terlalu malas untuk mengganggu mereka. Tidak terlalu jauh di masa depan, aku juga akan mencapai peringkat fighter. Luo Feng berpikir sendiri. Gerbang besar sekolah menengah itu perlahan terbuka. Tiba-tiba ledakan suara keluar. Sudah waktunya masuk. Feng, saatnya masuk. Cepat masuk. Luo Hongguo berkata setelahnya. Gong Xinlan juga berkata, cepat dan pergi. Ibu akan kembali ke rumah dan membuatkan makanan untukmu. Ayah dan kakakmu akan menunggu di sini sampai kamu menyelesaikan ujianmu. Oke. Luo Feng tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kakak, Luo Hua duduk di kursi roda dan mengangkat tinjunya. Lakukan yang terbaik. Luo Hua berkata sambil tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Luo Feng juga mengangkat tinjunya. Saat Luo Feng menoleh, semua orang menuju ke gerbang dan menjalani pemeriksaan satu persatu. Di dalam ruang kelas pengujian, sertifikat ujian dan ID Anda ditempatkan di kanan atas meja Anda untuk diperiksa oleh penguji. Setelah itu, tes diturunkan.
Tahun 2056 Ujian Sains Sekolah Menengah Kota Jiangnan versi A. Baris paling jelas di bagian atas halaman. Babak pertama adalah sains. Luo Feng memindai tes di depannya sampai dia mencapai beberapa masalah besar terakhir di akhir. Seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Luo Feng berpikir dalam hati. Masalah ini tidak sesulit itu. Jika ini tidak cukup sulit, keuntungan saya dalam sains akan sulit ditunjukkan. Saya kira saya hanya bisa fokus dan memastikan saya tidak kehilangan poin sama sekali. Petik 2. Luo Feng segera membenamkan kepalanya dan mulai menulis. Ada 3 ujian dalam ujian sekolah menengah, sains, seni liberal, dan matematika. Setiap ujian bernilai 250 poin, sehingga total kemungkinan 750 poin. Sains mengacu pada fisika, kimia dan biologi. Seni liberal mengacu pada bahasa, sejarah, politik, dan geografi. Matematika secara alami mengacu pada matematika saja. Umat manusia setelah periode Grand Nirvana, terutama selama pertempuran mereka dengan monster, mati-matian berusaha untuk maju dalam teknologi dan meningkatkan keterampilan seni bela diri mereka. Karena itu, semua orang menyadari pentingnya matematika. Siapapun yang berencana untuk berprestasi di bidang ilmu komputer, biologi, dan fisika harus memiliki dasar yang kuat dalam matematika. Jadi, matematika menjadi lebih penting dalam pendidikan. Luo Feng agak lemah dalam seni liberal, tetapi memiliki keuntungan besar dalam matematika. Tanggal 7 Juni, ujian sains. Tanggal 8 Juni, ujian seni liberal. Dalam sekejap mata, sudah tanggal 9 Juni. Di dalam ruang kelas pengujian, ujian matematika baru saja diturunkan. Yang tersisa hanyalah ujian matematika ini. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Ujian sains tidak terlalu sulit, jadi aku seharusnya melakukannya dengan cukup baik. Saya juga tampil normal pada ujian seni liberal saya. Dengan kata lain, nilai saya untuk kedua tes tersebut seharusnya seperti yang biasa saya dapatkan. Selama saya tidak mengacaukan ujian matematika ini, saya pasti bisa masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan. Petik 2. Aku bisa melakukan ini. Setelah menyemangati dirinya sendiri, Luo Feng menunduk dan memulai ujian. Ada keheningan mutlak di seluruh kelas. Banyak alis siswa yang mulai berkerut, yang menunjukkan bahwa masalahnya cukup sulit. Masalah ujian matematika sekolah menengah setiap tahun tidak pernah mudah, karena ini adalah masalah yang memilih orang-orang untuk memajukan teknologi umat manusia. Ini cukup sulit, bahkan Luo Feng merasakan kesulitannya. Bahkan lebih sulit dari masalah tahun lalu. Namun, semakin keras semakin baik. Petik 2. Jika masalahnya mudah, mereka yang lebih buruk daripada Luo Feng di matematika mungkin bisa mendapatkan sekitar 220 poin. Luo Feng hanya bisa mendapatkan sekitar 230 poin. Jadi keunggulannya tidak benar-benar ditunjukkan. Namun, jika masalahnya sulit, Luo Feng mungkin bisa mencetak sekitar 210 poin. Sementara yang lebih buruk darinya hanya bisa mengelola sekitar 150 poin. Dalam hal ini, keunggulan Luo Feng ditunjukkan dengan jelas. Terdengar suara pecah. Penguji segera melihat ke arah suara itu. Tapi itu adalah seorang siswa yang mematahkan pulpen di tangannya. Murid ini mengerutkan alisnya dan mengatupkan giginya. Saat dia menatap ujiannya, terlihat jelas bahwa itu terlalu sulit. Setelah itu, dia membuang penanya yang rusak ke samping dan mengambil yang lain. Melanjutkan ujiannya. Dari wajah siswa, saya dapat mengatakan bahwa ujian matematika tahun ini sangat sulit, pikir penguji dalam hati. Memang, pada dasarnya setiap orang di ruangan itu memiliki alis yang berkerut dan berpikir keras dan pahit. Banyak siswa yang sangat gugup hingga air mata mulai jatuh. Siswa yang kemampuan matematikanya sudah buruk hanya bisa berpikir. Tidak bisa melakukan masalah ini. Tidak bisa melakukan masalah itu. Masih tidak bisa melakukan masalah ketiga ini. Para siswa berada di ambang kehancuran saat mereka melihat ujian semacam ini. 1 jam kemudian, kelas pengujian. Durasi waktu ujian matematika adalah 2,5 jam. Saat ini, Luo Feng telah menyelesaikan pertanyaan, pilihan ganda, dan isi yang kosong. Yang tersisa hanyalah masalah
Perhitungan. Dalam ujian matematika, soal pilihan ganda dan isian kosong hanya dijumlahkan hingga 90 poin. Masalah perhitungan 5 masalah besar ditambahkan hingga 160 poin. Hanya jenis soal ini yang mampu menunjukkan dengan jelas kemampuan matematika siswa. Ini sangat sulit. Saya bahkan tidak bisa menyelesaikan 2 dari masalah mengisi kekosongan. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Di bawah ini adalah masalah perhitungan. Disinilah poin terbanyak. Memecahkan satu saja lagi akan memberi 30. 40 poin lagi. Petik 2. Dari 5 soal kalkulasi. 4 soal bernilai 30 poin. Sedangkan soal terakhir bernilai 40 poin. Luo Feng sudah dihadapkan pada tantangan saat dia melihat masalah perhitungan pertama. Luo Feng terus berpikir dan menghitung di atas kertas bekasnya. Ya, ubah bagian ini sedikit. Balikkan. Dan sekarang tidakkah saya dapat mengubahnya seperti yang saya inginkan? Sebuah cahaya melintas di mata Luo Feng. Menulis, menulis, menulis. Kalau dipikir-pikir, masalah ini sebenarnya cukup mudah untuk diselesaikan. Luo Feng dengan mudah menyelesaikan seluruh masalah dalam satu tarikan napas dan kemudian memeriksa ulang pekerjaannya. Ya, masalah pertama selesai. Luo Feng melihat arlojinya di pergelangan tangan kirinya dan jantungnya berdegup kencang. Masalah pertama membutuhkan waktu 20 menit. Aku perlu menambah kecepatan. Petik 2. Luo Feng menunduk dan melihat masalah kedua. Setelah melihatnya sebentar, Luo Feng merasa itu mudah dan mulai menghitung di kertas bekasnya. Tidak benar. Luo Feng merasa dia tidak berpikir ke arah yang benar dan mengerutkan alisnya. Seiring waktu berlalu, Luo Feng terus menangani masalah ini. Ya, seharusnya begini. Tapi bagaimana saya membuktikan bukti selanjutnya? Otak Luo Feng bekerja dengan cepat. Cepat, cepat, cepat. Saya tidak bisa membuang banyak waktu untuk masalah ini. Bagaimana saya bisa membuktikan ini? Luo Feng dengan gugup berpikir. Pada saat ini, pada jam tangan Luo Feng, jumlah denyut mulai meningkat. 120. 125, 130, 140, 150. Aku hampir sampai. Hanya ini bukti dan saya bisa mendapatkan 30 poin. Bagaimana saya menyelesaikan bagian ini? Luo Feng semakin gugup. Anda harus mengatur waktu Anda dengan bijak dalam ujian. Tetapi setiap soal perhitungan matematika bernilai banyak poin. Setiap siswa sekolah menengah yang ingin mendapat nilai bagus tidak boleh melewatkan terlalu banyak masalah ini. Pada saat ini, Luo Feng terlalu fokus pada tesnya untuk memperhatikan pengukur denyut nadinya. 160, 170, 180. Luo Feng merasakan denyut nadinya meningkat, tapi mengira itu karena kegelisahan dan tidak terlalu memperhatikannya. THUMP. Luo Feng tiba-tiba merasa seperti seseorang sedang berdebar-debar di jantungnya. Visinya mulai kabur dan dia akhirnya menyadari. Ada apa denganku? Mengapa hatiku sangat sakit? Luo Feng menunduk dan melihat pengukur denyut nadinya yang ditampilkan di arlojinya. 230. Angka ini mengubah seluruh warna wajah Luo Feng. Sejak dia koma pada usia 12 tahun dan membeli jam tangan ini, dia belum pernah melihat detak jantungnya melebihi 180. Aku tidak bisa menerima ini. Luo Feng merasa jantungnya akan berdegup kencang. Darahnya melonjak saat detak jantungnya meningkat dan jumlah energi yang tak terlukiskan mengalir ke kedalaman otak Luo Feng. Rasa sakit mengalir dari otaknya. Luo Feng tidak bisa menahan suaranya lagi. Siswa ini, apakah Anda punya masalah? Pemeriksa berlari ke arah Luo Feng dan menatapnya dengan heran. Luo Feng saat ini tampak seperti akan berdarah. Pembuluh darah di dahi dan lengannya meledak dan bahkan berdebar dengan jantungnya. Seluruh tubuhnya tampak mengerikan. Tidak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Luo Feng memiliki firasat buruk tentang apa yang akan terjadi dan berteriak dalam pikirannya. Menatap arlojinya. 236. 242. 251. THUMP. Hatinya, seperti drum besar, mengeluarkan gelombang dengan suara rendah. Darahnya terus melonjak. Dalam penglihatannya yang kabur, Luo Feng melihat angka 268.
dan rasa sakit di kepalanya menyebabkan dia pingsan. Saat dia kehilangan kesadaran, dia mendengar, siswa ini, bangun, bangun, cepat, panggil ambulans. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.